Hai semuanya, perkenalkan saya Faricha Nurainisa NIM I06190118 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota UNS tahun angkatan 2019. Di sini saya akan membahas review video pembelajaran dari mata kuliah Pancasila dengan sosok inspiratif yang akan dibahas adalah Maya Watono. Maya Watono merupakan Country CEO PT Densu Aegis Network Indonesia sejak bulan Januari 2019 dalam usia yang relatif muda, yaitu 37 tahun. Posisi bergengsi sebagai Country CEO Densu Indonesia ini diperoleh Maya setelah sukses memimpin Dwi Sapta saat menjadi CEO Dwi Sapta pada tahun 2017 hingga 2018. Ia juga menjadi Country CEO perempuan pertama di dunia periklanan Indonesia PT Densu. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari implementasi Pancasila sebagai dasar kehidupan di Indonesia. Maka dari itu, saya akan menjelaskan penerapan 5 sila dalam Pancasila yang dilakukan oleh Maya Watono dalam menjalankan bisnis Densu Indonesia. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setiap masyarakat Indonesia dijamin akan kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi untuk menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini, Maya Watono juga menerapkan sila 1 Pancasila dengan menjalankan kepercayaan yang dianutnya. Keberhasilan seseorang tentu tidak lepas dari keberadaan Tuhan dalam menuntun dan membimbing hidupnya hingga sampai menjadi wanita yang sukses. Selain itu, Maya juga melakukan kebaikan dan kejujuran hingga menciptakan kemajuan dalam bisnis Densu, bertoleransi kepada antar pemeluk agama, terutama kepada para pegawai dan klien, serta menghormati permintaan orang tua untuk meneruskan bisnis keluarganya. Selanjutnya adalah sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua Pancasila, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Maya Watono mengembangkan bisnis Densu hingga menjadi perusahaan advertising yang sukses, tidak bersikap semena-mena dan tetap menghargai dan menghormati sesama manusia. Maya Watono juga bersifat adil dalam penerimaan pegawai, dapat dilihat dari porsi perempuan dan laki-laki yang masing-masing berjumlah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa Maya Watono tidak merendahkan kemampuan perbedaan gender. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara. Dalam hal ini, Maya menerapkan persatuan dengan menerima pegawai dari berbagai ras, agama, umur, dan gender dalam ruang lingkup perusahaan. Ia bertoleransi terhadap keberagaman manusia di Indonesia dan berperan dalam menciptakan persatuan. Selain itu, Maya Watono juga menerapkan prinsip gotong royong yang tertuang dalam tagline perusahaan serta berkolaborasi dengan para klien untuk kemajuan bisnis. Peran Maya Watono dalam PT Densu sampai menjadi periklanan terbaik di Indonesia telah menunjukkan rasa cinta tanah airnya kepada Indonesia dengan membentuk suatu kebanggaan perusahaan yang tenar dalam kancah internasional. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menjadi Country CEO menunjukkan adanya jiwa kepemimpinan dari diri Maya Watono. Terlebih, keberhasilan PT Densu telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik telah dilakukan oleh Maya Watono. Dia juga mengutamakan pendapat pegawai dalam penentuan keputusan pengembangan bisnis yang menunjukkan adanya demokrasi dalam lingkup perusahaan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang melambangkan kebutuhan dasar manusia. Diterapkan oleh Maya Watono dengan tidak bersikap semena-mena terhadap hak sesama manusia serta menerapkan pengembangan perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan bersama melalui keberhasilan perusahaan. Cukup sekian penjelasan implementasi nilai-nilai Pancasila dari sosok Maya Watono. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.